Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa'ina insyaallah asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa lumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Semoga melewati saluran kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, keberkahan hidup, rahmah dan kasih sayang di kehidupan ini amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin ternyata minggu kemarin layak zamuzanbu indaka azomatan. Jangan sampai kita ada dosa menghalangi kita untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tasuddu an husni dzanni billahi, atau menghalangi kita untuk bersangka baik kepada Allah tentang kemurahan dan kasih sayang Allah. Jangan sampai gara-gara dosa kita justru memperlambat kita atau menjadikan kita tidak ingin dekat dengan Allah. Jangan sampai seperti itu. Dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka karena sesungguhnya kata beliau, orang yang mengenal Allah itu memandang. Nah, ini cara pandang, suhud pandangnya berbeda dengan orang-orang yang tidak ma'rifah. Berbeda dengan orang-orang yang jahil. Dia memandang Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maha murah, maha mulia. Karena kemuliaan itulah, karena maha dahsyat kemuliaan Allah itulah, tidak berarti apa-apa dosanya. Maka dia pun meminta ampun kepada Tuhannya dengan keyakinan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Itulah contoh orang yang sudah ma'rifatullah. Nah, kalam beliau selanjutnya, la sagirata ija qabalaka adluhu wala kabirata ija wajahaka fadluhu. Tidak bisa dipandang kecil ija qabalaka adluhu, apabila dihadapkan pada keadilannya. Maksudnya tidak akan pernah bisa dipandang kecil suatu dosa bila dikaitkan, dihubungkan, disepadankan dengan soal keadilan Allah. Kayak apa tuh? Nanti kita penjelasannya. Dan tidak bisa dipandang besar dosa itu. Meskipun dosa itu sedikit kecil, dia tidak bisa dipandang besar bila dihadapkan kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Kita pahami. La sakirata ay min junubika bal kulluha kabair. Tidak akan bisa dipandang kecil suatu dosa itu bila dihadapkan soal keadilan Allah. Bila engkau menghadapkan kepada keadilan Allah, maka tidak ada yang kecil dosa itu. Pasti itu besar. Jadi besar. Meskipun hanya dosa kecil, jadi besar dia. Nah, kenapa sebabnya? Nah, ini perlu kita mengenali Allah tentang dosa. Nah, ini penting untuk supaya kita benar-benar memahami Allah. Idza qabalaka adluhu wa huwa tasrufuhu fi mulkihi min ghairi hajari alaihi fa idza juhirat sifatul adlu ala man abghadahu Allahu ta'ala wa maqtahu batalat hasanatahu. Bila engkau sering di pikiranmu tentang keadilan Allah dan engkau tanpa sadar mentawajuhkan keadilan Allah pada dosa-dosamu, atau minta adili dengan keadilan Allah atas dosa-dosamu,
maka dosa-dosamu itu sesungguhnya sangat besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa diminta keadilan tentang masalah dosa. Ini soal keadilan lah. Makanya jangan pernah berani-berani Allah maha adil jajar. Ya kelak. Ada kelak dalam hidup sehari-hari kita kelak. Allah maha adil jajar. Jangan berani bicara tentang keadilan Allah. Karena kalau sudah keadilan Allah yang dihadapan, bukan rahmat Allah yang dihadapan, maka yang kecil itu sangat besar jadinya. Karena keadilan Allah itu tajam setajam-tajamnya dan mengoreksi semua hal seadil-adilnya tanpa bisa dibayangkan oleh manusia. Misal hilang sandal, adil ya Allah nih kan ajar, ya kan ajar. Maksudnya apa sih hamba ini berkata Pak? Maksudnya nanti hilang sandal ini, nanti sandal orang akan hilang juga kan gitu, nanti dibalas oleh Allah. Allah tuh adil aja katanya. Jangan berani-berani begitu. Lebih baik Anda berkata Allahumma klufli khairan, ya Allah gantikanlah aku yang lebih baik, ketimbang kau berkata Allah adil aja nanti akan membalas orang itu. Karena apa? Kita sendiri banyak kesalahan. Kalau Allah mengadilkan semua ini dengan keadilannya, kita ini tidak ada yang masuk surganya. Manusia ini tidak akan pernah sedikit pun menjilat ataupun mencium bau surga jika Allah dengan keadilannya menghukum manusia. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga tiap orang, wal mukmin, bahkan orang mukmin, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, anta ya Rasulullah, naam aku juga, illa birahmatillah, kecuali karena rahmat Allah. Jadi jangan pian minta ampun, ya Allah ampuni dosa hamba, engkau maha adil ya Allah. Salah itu. Tidak akan diampuni oleh Allah, karena engkau menghadapkan tawajuhmu kepada keadilan Allah. Jadi al-adlu di sini harus disimpan rapat-rapat, jangan di depan ditawajuhkan di hadapan kita. Yang ditawajuhkan di hadapan kita adalah kemurahan, kasih sayang Allah. Nah, itu penting. Karena kalau engkau menghadapkan dengan keadilan Allah, maka itu adalah kerajaannya yang maha dahsyat, yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Itulah juhirat sifatul adlu, itulah sifatul adli, itulah yang digambarkan, yang dipahami daripada sifat keadilan Allah atas orang-orang yang dimurkai Allah. Wa maktahu batalat hasanatahu wa adat sagairah kabair, maka batallah segala kebaikan yang ada di muka bumi ini, batal semuanya apabila dihadapkan dengan keadilan Allah. Ya saya, maka yang kecil itu akan menjadi besar sebesar-besarnya kabair. Nah, ingatakan mana? Mengintip perempuan sedang mandi di pinggir sungai Koin, tapak kurang di kepala, mengintip aja jar. Padahal jar dalam hati karena belajar syariat, ya kelak mengintip perempuan itu dosa kecil aja kalau jar. Wah, Allah tuh adil aja nanti jar, dihukum jiwanya tuh. Jangan berani-berani berkata seperti itu. Dalam hal orang belajar ma'rifatullah tidak lagi melihat dosa itu kecil atau besar, tapi sesuatu dosa itu harus dijauhi, apapun juga, baik kecil ataukah besar. Nah, itu Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita cara bagaimana kita memandang dosa.